Sosok Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menduduki peringkat teratas dengan tingkat elektoral 20,3%, di mana elektabilitas Ridwan Kamil mencapai 21,6%. Ini aku mau masuk soal Kang Emil yang beberapa kali dari survei, lembaga survei, hasil surveinya itu kan masuk ke dalam jajaran cawapres ya. Masuk elektabilitasnya lumayan loh Teh. Kalau ternyata masuk nih Kang Emil jadi salah satu cawapres di paslon yang sekarang udah ada capresnya. Akankah tetap maju ongoing jadi calegnya atau itu nanti bisa di hold dulu? Saya sih kalau sebagai istri ya, saya melihat tahu banget Kang Emil karena saya 27 tahun sama Kang Emil. Kang Emil ini dia punya semuanya. Dalam arti saya ngerasa dia pintar banget gitu. Dia visioner banget, dia problem solver banget. Jadi dia tuh orang yang kalau melakukan sesuatu tuh sepenuh hati dan dia tahu melakukan. Dan dia karena dia punya kelebihan, dia kan orang otak kanan ya. Dia tuh otak kanan banget. Jadi dia tuh dengan imajinasi gitu. Itu yang kemudian kenapa perubahan begitu luar biasa. Nah, jadi saya tidak menafikan bagaimana Kang Emil ini adalah seseorang yang punya kompetensi yang luar biasa untuk level apapun sesungguhnya. Dan semakin lama perjalanan 10 tahun ini saya melihat kesiapan Kang Emil untuk di level apapun gitu ya. Nah, tapi tentu karena kita berhadapan dengan partai yang tentu kita akan manut pada keputusan itu. Nah, bagi saya sendiri, saya sebagai istri, dimanapun saya ditempatkan, yang paling penting saya mendukung Kang Emil. Bahwa kemudian tidak bisa dipungkiri, saya kemudian terjun ke Golkar dan lain sebagainya juga mendukung Kang Emil kan, betul ya seperti itu. Bagaimanapun juga kami ini adalah saat ini saya bersyukur kami satu tim. Karena jangan salah ya, sebelumnya bisa jadi saya berbeda. Ya, sampai Kak Emil tanya masa beda gitu. Ya juga ya gitu ya. Tapi itu lucu deh, proses itu lucu banget. Nah, sampai akhirnya seperti itu. Nah, tapi kemudian saya pikir begini, kita lihat aja deh terkait dengan aturan. Misalkan tidak memungkinkan gitu, misalkan seorang istri kepala daerah sekalipun, ataukah mungkin istri kepala pemerintahan di pusat gitu ya, atau wakil atau apapun levelnya, tidak memungkinkan untuk memegang jabatan apapun misalkan. Misalkan hanya bisa mendampingi, ya kita ikut saja aturannya. Saya tuh begini, saya tuh orang yang selalu mensyukuri setiap proses, setiap keadaan. Jadi saya tuh bukan seorang yang ambisius, sama seperti Kang Emil. Jadi bahkan Kang Emil tuh gini, sempat ngobrol dengan saya, Teh, kalau kita tidak kemana-mana nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa. Betul juga ya, Kang Emil ini bukan orang yang tidak punya profesi. Dia tuh seorang arsitek yang mungkin kalau ini pun tidak masuk ke politik, maka dia punya banyak peluang lainnya. Saya pun demikian, saya seorang dosen, saya juga pengusaha, jadi saya kira juga tidak ada masalah. Jadi ini adalah ikhtiar kebermanfaatan. Saya kira masyarakat sekarang sudah cerdas, mereka sudah bisa melihat rekam jejak dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kembali, kalau saya sih kita lihat saja nanti prosesnya seperti apa. Saya sendiri siap untuk kemudian berjuang bersama-sama dalam ranah apapun.